Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rohmatunisa dan rekan saya Fileretia Yumna. Eh, di sini kami ingin sedikit membahas tentang analisis strategi marketplace ekosistem e-commerce untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama itu, apa itu marketplace? Eh, Marketplace itu platform digital penghubung penjual dan pembeli. Sebuah platform online yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, berbeda dengan toko online milik pribadi. Di marketplace, banyak penjual berkumpul dalam satu tempat, sehingga konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga, produk, dan ulasan. Marketplace memudahkan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Selanjutnya itu ada peran penting dalam pertumbuhan e-commerce Indonesia. Marketplace berkontribusi besar dalam mendorong digitalisasi UMKM, yang dimana memperluas jangkauan pasar dan membuat transaksi jual beli jadi lebih cepat, murah, dan aman. Mereka juga menciptakan ekosistem digital yang memudahkan pelaku usaha kecil bersaing dengan pasar yang lebih nasional dan besar, bahkan global. Tujuannya adalah mengetahui produk di pasar. Dengan melakukan analisis marketplace, kita bisa melihat sejauh mana produk kita bersaing dengan produk yang lain, yang serupa, baik dari segi harga, ulasannya, maupun popularitas. Misalnya, apakah produk kita muncul di halaman pertama pencarian, apakah punya rating yang cukup tinggi dibandingkan kompetitor. Yang kedua, ada memahami perilaku konsumen dan tren, yaitu marketplace menyediakan banyak data tentang apa yang dicari pembeli, kapan mereka belanja, dan jenis produk yang sedang tren. Analisis ini membantu bisnis untuk lebih fokus pada kebutuhan pasar dan menyesuaikan penawaran agar lebih relevan dan menarik. Yang ketiga, menyusun strategi penjualan yang efektif. Dengan memahami kondisi pasar dan kompetitor, kita bisa menyusun strategi yang tepat, seperti menentukan harga jual, memilih waktu promo, hingga membuat konten iklan yang sesuai dengan target market. Ini penting agar tidak hanya ikut-ikutan, tapi bisa bersaing dengan taktik yang terarah. Yang keempat, ada identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisis marketplace juga bisa digunakan untuk melihat apa yang membuat produk pesaing laku, apakah karena harganya murah, deskripsinya menarik, atau pelayanan yang cepat. Dari sana, kita bisa memperbaiki kelemahan kita dan sekaligus mengambil peluang dari celah yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Selanjutnya itu ada metode analisis. Yang pertama itu ada SWOT analisis. Nah, SWOT itu dari singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang dimana strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threat itu ancaman. Nah, dengan adanya SWOT ini, kita bisa menganalisis posisi internal dan eksternal bisnis kita di marketplace. Misalnya, produk kita punya kualitas bagus, itu bisa menjadi kekuatan buat produk kita. Tapi belum banyak ulasannya, nah itu bisa jadi kelemahannya. Ada juga tren produk serupa yang naik daun, itu opportunity-nya. Tapi persaingannya juga ketat. Nah, itu di kelemahannya. Yang kedua itu ada kompetitor benchmarking. Teknik ini digunakan untuk membandingkan performa bisnis kita dengan pesaing. Kita lihat siapa yang punya produk serupa, bagaimana mereka menulis untuk produknya, memberi harga, dan uh, strategi promosinya. Ini berguna agar kita bisa meniru namun yang efektif dan menghindari kesalahan umum. Nah, yang ketiga itu ada analisis harga dan ulasan. Harga sangat menentukan keputusan beli suatu pelanggan di marketplace. Dengan menganalisis harga kompetitor dan melihat ulasan pembeli, kita bisa tahu standar pasar dan ekspektasi konsumen. Ulasan juga bisa menunjukkan apa yang disukai atau dikeluhkan pembeli.
Nah, yang keempat itu ada keyword research atau SEO marketplace. Teknik ini bertujuan agar produk kita lebih mudah ditemukan oleh pelanggan dengan riset kata kunci yang kita tahu istilah apa yang sering digunakan pembeli untuk mencari produk. Misalnya sepatu lari wanita lebih populer daripada running shoes cewek. Kita harus sesuaikan judul dan deskripsi produk kita untuk pembeli. Nah, yang terakhir itu ada tools pendukung. Contohnya itu kayak ada Google Trends, itu di mana kita bisa melihat tren pencarian secara umum. Habis itu ada SEMrush atau riset keyword dan analisis kompetitor. Terus yang terakhir itu ada Insight Tokopedia atau Shopee, yang dimana itu fitur internal marketplace untuk melihat performa produk dan data pasar. Selanjutnya ada perilaku konsumen, yaitu sensitif terhadap harga dan promo. Konsumen sangat memperhatikan harga dan lebih tertarik membeli saat ada diskon, gratis ongkir, atau cashback. Lalu ada mengandalkan review. Sebelum membeli, mereka membaca ulasan dan melihat rating produk. Ulasan positif meningkatkan kepercayaan dan kemungkinan pembelian. Yang ketiga, ada pembayaran praktis yang disukai, yaitu e-wallet seperti Shopee, GoPay, dan OVO sangat populer karena cepat dan sering ada promo. COD juga masih diminati, terutama di daerah. Yang terakhir ada loyalitas rendah, mudah berpindah. Konsumen tidak terikat pada satu toko atau platform. Mereka cepat berpindah jika menemukan penawaran lebih menarik di tempat lain. Selanjutnya itu ada tantangan dan peluang. Nah, tantangan untuk marketplace biasanya tuh yang pertama ada persaingan harga ketat, yang dimana banyak penjual berlomba-lomba menjual dengan harga serendah-rendah mungkin, sehingga margin keuntungan bisa sangat kecil. Terus yang kedua itu ada biaya iklan tinggi, yang dimana untuk tampil di posisi atas atau mengikuti program promosi, penjual harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Terus yang ketiga itu ada kecurangan seller. Masih ada seller nakal yang menjual produk palsu atau tidak sesuai dengan deskripsinya, yang merusak kepercayaan konsumen. Selanjutnya, peluangnya yaitu jangkauan pasar yang luas. Marketplace memungkinkan penjual menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Lalu ada data konsumen melimpah, yaitu penjual bisa memanfaatkan data pembeli untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan produk. Yang terakhir ada inovasi layanan dan teknologi. Ada peluang besar untuk menang jika penjual memanfaatkan teknologi seperti chatbot, desain UX yang menarik, dan fitur interaktif. Selanjutnya itu ada strategi sukses di marketplace. Di sini tuh ada 4 poinnya. Yang pertama itu ada optimasi produk, yang dimana kita harus pastikan judul, gambar, dan deskripsi produk kita dengan jelas, menarik, dan sesuai keyword yang sedang tren dan atau yang dicari konsumen. Nah, yang kedua itu ada aktif ikut promo atau flash sale, yang dimana kita ikut serta dalam program diskon dari marketplace untuk meningkatkan visibilitas dan value penjualan kita. Yang ketiga itu ada tanggapi ulasan dengan cepat, yang dimana kita sebagai penjual membalas komentar baik maupun kritik untuk membangun reputasi toko dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir itu ada analisis data penjualan, yang dimana kita menggunakan data performa untuk mengetahui tren atau produk unggulan yang dimana untuk memperbaiki strateginya ke depan. Kesimpulannya, marketplace yaitu medan kompetisi digital. Marketplace bukan hanya tempat jual, tapi ajang persaingan antar brand dengan strategi masing-masing. Selanjutnya ada data jadi kunci strategi, yaitu data konsumen. Performa produk dan tren pasar sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir, pengalaman konsumen menentukan loyalitas pelayanan cepat, produk sesuai, dan respon yang ramah membuat konsumen kembali lagi.
Sekian dari apa yang kita paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.